Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini aku akan menyampaikan terkait materi genetik Introduction to DNA. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Hani Humaira S. Adam dengan NIM L0212313001 dari kelas Genetika Populasi A. Oke, jadi hari ini aku akan membahas terkait materi genetik dan juga DNA. Tapi sebelum kita belajar soal DNA lebih jauh, aku ingin menampilkan di sini ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan yang dimana struktur dari sel hewan ini itu yang pertama ada membran sel, ada sitoplasma, inti sel atau nukleus, dan intinya inti sel atau nukleolus. Nah, pada sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, membran sel, inti sel atau nukleus, dan intinya inti sel atau nukleolus. Nah, di dalam sitoplasma atau membran sel itu banyak organel-organel yang terlibat dalam pewarisan sifat yang terletak di dalam inti sel dan mitokondria, sedangkan pada sel tumbuhan itu juga terdapat pada kloroplasnya. Nah, tapi sebelum itu materi genetik itu apa? Nah, materi genetik itu adalah ilmu tentang substansi pembawa informasi yang mengatur sifat, fungsi, dan pewarisan pada makhluk hidup. Nah, informasi yang dibawa ini itu tersimpan dalam bentuk DNA atau deoksiribonukleik asid atau RNA dan ribonukleik asid yang tersusun dari unit nukleotida. Oke, kalau begitu selain itu, di materi genetik itu kita belajar tentang kromosom. Nah, kromosom pada manusia itu berjumlah haploid atau 46 dan diploid 23. Nah, di antara 23 kromosom itu terdapat 22 kromosom autosom dan satu yang seks atau kelamin. Nah, di sini tuh ini gambar kromosom ya, bentuk kromosom. Nah, ini itu eh, susunan atau struktur dari kromosom seperti ada short arm, ada centromernya, ada long armnya, and ya, tadi kita menyinggung tentang autosom dan gonosom. Jadi, autosom itu adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan berjumlah 2 kali lipat dari gonosom. Nah, kalau kromosom gonosom, itu dia adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, atau kita sebut dengan kromosom seks, atau kromosom jenis kelamin, yang bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, dan jumlahnya itu setengah dari autosom. Nah, lalu DNA itu gimana? Nah, kromosom itu adalah DNA yang dikemas bersama dengan protein histon. Jadi, DNA itu tergulung di protein histon dan terkemas dalam kromosom. Jadi, kalau kita lihat ya di gambar yang di bawah ini, yang aku lingkari, ini adalah gambar untaian DNA yang mengecil dan dia menjadi satu dan terkemas dalam bentuk kromosom, dalam kromosom ya. Jadi DNA itu berada dalam kromosom. Oke, apa sih itu DNA? Nah, DNA atau deoksiribonukleik asid adalah materi genetik yang kita temukan dalam inti sel. Jadi DNA itu ditemukan dalam inti sel. Nah, DNA ini merupakan polimer kompleks yang membawa kode genetik yang menentukan seluruh karakteristik dari suatu organisme hidup. Jadi, kita bisa lihat ya, di sini ini adalah gambar DNA atau kita sebut ini sebagai double helix. Helix itu apa? Helix itu ulir atau untaian. Nah, yang di ini nih, yang ini namanya helix. Kenapa kita sebut double helix? Karena ada dua untaian, ada double helix di sini, ada dua untaian helix. Nah, DNA ini memiliki jembatan-jembatan kecil di antara kedua helix yang kita sebut sebagai basa nitrogen. Jadi yang ini tuh basa nitrogen. Jadi kalau kita lihat ya gambar ini gambar merupakan double helix yang sudah dibuat lebih lurus lagi biar gampang kita lihatnya. Nah, di antara dua helix ini, itu ada jembatan-jembatan kecil yang kita sebut sebagai basa nitrogen karena sifat dari jembatan kecil ini tuh memiliki pH di atas 7 yang bersifat basa dan juga tersusun dari nitrogen sehingga kita sebutnya basa nitrogen. Oke, jadi struktur helix. Nah, kalau kita zoom lagi nih si helix ini, kalau kita lihat helix ini, dia itu tersusun seperti ini. Ada fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi mereka tersusun atas gula dan fosfat dan basa nitrogen. Nah, DNA atau deoksiribonukleik asid ini
mengapa sebutnya deoksiribonukleik asid sih? Kenapa DNA itu deoksiribonukleik asid? Jadi, deoksiribo itu merupakan gula ya. Jadi gula di DNA itu berupa deoksiribosa. Nah, kalau asid sendiri itu karena fosfat pada DNA itu dia bersifat asam atau dalam bahasa Inggrisnya asid. Makanya namanya asid. Nah, kalau nukleid dari mana? Nah, kalau misalnya kita tahu ya, kalau DNA itu kita banyak temukan di inti sel. Nah, inti sel itu namanya nukleus. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu nukleid. Makanya DNA itu adalah deoksiribonukleik asid. Nah, satu helix itu satu unit itu tersusun satu gula, satu fosfat, dan satu basa nitrogen yang kita sebut dengan nukleotida. Nukleotida, kayak nukleotida. Apa itu nukleotida? Yang seperti aku sebutkan tadi, kalau satu unit jadi satu kayak penyusun yang satu gula, satu fosfat, dan satu basa nitrogen itu nukleotida. Nah, setiap nukleotida itu terdiri atas gugus fosfat yang dimana bagian gula dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi satu unit ini yang terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen ini adalah nukleotida. Nukleotida, oke? Nah, bagian dari nukleotida ada satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu apa aja? Nah, basa nitrogen itu ada 4 jenis ya dalam DNA. Yang pertama ada timin, ada adenin, guanin, dan sitosin. Nah, kalau di DNA itu timin selalu berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Mau itu kebalikannya, mau sitosin dengan guanin, guanin ke sitosin, adenin dengan timin, timin dengan adenin, itu yang selalu berpasangan. Nah, pasangan basa nitrogen ini itu komplementer, dihubungkan oleh ikatan hidrogen sehingga ikatan itu selalu stabil dalam struktur DNA. Tadi kita sempat menyinggung tentang polimer. Jadi, polimer itu adalah eh, suatu susunan atau yang dimana jadi polimer itu adalah struktur yang tersusun atas subunit atau monomer yang berulang-ulang. Jadi eh, ikatan-ikatan dari DNA itu dia selalu berulang-ulang, sitosin guanin, adenin timin, sitosin guanin, guanin sitosin. Makanya disebut polimer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah ikatan dari sitosin guanin dan timin dan adenin. Nah, eh, di DNA, kalau misalnya kita lihat ada 3 basa nitrogen, ada 3 basa nitrogen itu dihitung satu codon. Nah, setiap urutan basa nitrogen yang berbeda sebenarnya itu merupakan kode untuk membentuk jenis asam amino tertentu. Misalnya, kombinasi adenin timin, timin bisa menghasilkan asam amino 1. Jika urutannya diubah menjadi adenin adenin adenin, ya itu juga bahkan membentuk asam amino lain, misalnya kayak asam amino 2. Terus begitu pula kalau misalnya kita buat lagi adenin, guanin, timin, itu juga bisa membentuk asam amino. Makanya si kodon ini tuh membawa kode. Nah, rantai kodon eh, itu membentuk urutan 3 bahasa yang menjadi kode untuk menghasilkan asam amino tertentu. Nah, rangkaian dari kodon ini akan membentuk rantai asam amino yang kemudian tersusun menjadi polipeptida atau protein. Nah, protein inilah yang berperan penting dalam struktur dan fungsi tubuh kita. Makanya, fungsi besar dari DNA itu adalah mengatur pembentukan protein, karena protein tidak hanya membangun tubuh secara fisik, bukan cuma selnya, jaringan organ, tapi juga berperan secara fungsional melalui enzim dan juga hormon. Nah, sebagai kesimpulan, DNA itu merupakan molekul berbentuk double helix yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang berpasangan secara komplementer. Nah, unit dasar dari DNA itu disebut nukleotida. Dan karena tersusun dari banyak nukleotida berulang, DNA disebut sebagai polimer. Setiap 3 basa nitrogen membentuk kodon yang berfungsi menjadi satu jenis asam amino. Lalu rangkaian kodon itu menghasilkan rantai asam amino yang membentuk polipeptida atau protein. Nah, protein inilah yang berperan penting dalam membangun tubuh, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu, DNA juga diwariskan dari orang tua ke anak, sehingga kita bisa melihat ada fisik atau sifat yang
kita mirip dengan orang tua kita, sehingga menjadi dasar pewarisan sifat dan menentukan karakteristik setiap individu. Jadi DNA itu membawa fisik ya dari orang tua kita. Oke, sekian dari penjelasan aku terkait DNA dalam materi genetik. Thank you.